yang ke-14 qadirun. Qadirun artinya yang kuasa Allah Ta'ala, yang kuasa Allah Ta'ala. Allah yaitu kuasa menjadikan makhluknya asalnya ada menjadi ada. Nah, dan kuasa juga Allah meniadakan makhluknya ada, ditiadakan Allah, kuasa Allah Ta'ala. Allah bersifat yang kuasa. Lawannya ajizun, lawannya sifat qadirun ajizun, artinya yang lemah. Nah, yang lemah ini sifat kita makhluk. Allah yang kuasa. Kalau kita dan yang lainnya, makhluk lainnya itu bersifat ajizun, yang lemah, yang lemah. Kita ada di dunia ini kata kawas orangnya, nah lemah kita kata kawas orang adanya. Yang mengadakan kita ada ke dunia Allah, Mama, Abah, adanya kita di dunia ini adalah sabab, lantaran orang bahari lantarannya aja. Namun hakikatnya yang mengadakan kita kalau itu Allah. Kita mengerjakan ibadah ada kawas sendirian, namun kata Allah menolong kita kawan mengerjakan ibadahnya. Nah, ibadah apa aja wajib karena sunnah bila ada pertemuan Allah ada kawan kita mengerjakan, karena kita disabarakan bersifat lemah. Nang bersifat kuasa, yang kuasa itu hanya satu, yaitu Allah. Mengerjakan yang dilarang Allah ada kawajuan apabila Allah kada menolongnya. Nah, karena kita bersifat lemah, bersifat lemah. Berjalan, nah berjalan kata kawajuan kita ini bersifat la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya, nah melainkan pertolongan Allah. Berduduk kata kawan sorangan, berjalan, berlihat kata kawan juga, ya kan, bergerak, berdiam kata kawan sorangan, itu semua adalah pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Nah ini kita sampaikan, kita ingatkan. Nah kita kawa bacaan dalam sembahyang, kita kawa bergerak, ya kan. Nah, takbiratul ihram sudah berusahi, dia angkat tangan. Nah, kemudian dikiamakan tangan. Nah, hingga itu membaca doa kita, tutup baca doa kita, baca Fatihah, tutup baca Fatihah, baca ayat. Hingga itu rukuk. Nah, pada proses baca ayat, lupa rukuk. Nah, ya kan? Nah, sampai salam juga ingatkan Rasul itu adalah semata-mata pertolongan Allah Ta'ala. Ini supaya kita hati jangan menghayabah. Itu mengingatkan pertolongan Allah. Apa jangan kita jauhi dalam sembahyang, kita baca bergerak kita dalam sembahyang. Nah, ingatkan semata-mata itu pertolongan Allah. Karena kita bersifat la haula wala quwwata illa billah. Jangan apa la tataharrakun darratun illa biidznillah. Tidak bisa bergerak sesuatu yang paling halus kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Nah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Nah, jadi yang bersifat yang lama itu kita ini dan makhluk yang lainnya. Kalau Allah itu yang bersifat yang kuasa. Nah, kuasa Allah menjadikan orang yang ada mendapatkan derajat menjadi dapat. Nah, ini supaya kita jangan putus asa. Belajar kada mau paham, beberapa ibu guru sudah belajar kada mau paham, jangan sampai ada itu putus asalnya. Ingatkan Allah yang kuasa. Allah kuasa saja memahamakan aku yang ada pemahamannya menjadi paham. Sebaliknya orang yang pintar belajar satu mat saja paham,
Ada beberapa yang guru, kalau banyak guru aja belajar, saya kembali guru aja paham belajar. Nah, jangan sombong, jangan hidup pada bunga. Nah, jadi kemos kira, jangan hidup pada bunga jadi kemos, artinya sombong. Jangan. Allah kuasa. Allah yang bersifat kuasa itu mencabut kepintarannya sekejap mata kuasa Allah Ta'ala. Tiba di tangan Allah banyak disedrok karena salah apa jadinya? Ada pintar lagi, ya kan? Beban dia kadang nyambung lagi begini. Tumat aja. Nah, jadi orang pintar kadang boleh sombong karena Allah kuasa mengambil atau menghilangkan kepintarannya itu sekejap mata kuasa Allah Ta'ala. Misalnya orang garing jangan putus asa. Nah, berobat tetap berobat, jangan usah ikhtiar, ya kan? Nah, kalau keluar masuk rumah sakit nih ada mau ambil garing, tetap aja garing. Padahal sudah lawas nama di rumah sakit, tetap aja garing. Nah, jangan putus asa, tetap berobat. Sebagai usaha ikhtiar, nah kita garing disuruh obat. Nah, bila sudah berobat, sehat, sembuh, nah dalam hati, nah jangan berubah etikat. Nah, menyembuhkan kita, jadi itu Allah. Obat kata puasanya lemah aja, obat itu lemah juga. Mengurangi garing, jadi obat itu apa? Diambil obat itu dalam etikat, dalam keyakinan etik. Jangan etikat itu karena dibanding dia buatnya kan memberi bakas katanya obatnya menyatakan menyatakan Allah Ta'ala jadi banding. Nah, itu loh punya etikat kayak keren di hati anaknya, jangan dibanding di kontol. Ya kan, selawat jawab di dalam anaknya jangan dikeluarkan. Amal selawat jawab dimasak di rumah dikeluarkan di jalan, kalau di tengah jalan kenapa taruhnya bang? Apakah gila, bagi orang mulainya gilanya saya ada dah. Pesalah jawab juga bicara di tengah jalan. Di dalam orang gila. Imam di dalam di antaranya, di luar. Nah, jangan yang di dalam dikeluarkan, yang di luar dikedalamkan. Nah, itu salah asal, salah hendak namanya. Tepat ayat itu dalam hati. Nah, jadi etikat ini banyak kali etikat apa? Nah, gawian kita hari-hari nang maulah kita menyebut Tuhan dan yang lain banyak banget. Bila kita kata balik baik kan menyebut Tuhan, ya kita gawian kita. Nah, setiap hari nih makan nasi, jadi kita meyakinkan, nah sampai kali nasi itu kan menganyakan dia misalkan. Kedua Tuhan. Pertama Tuhan Allah Ta'ala, nah kedua Tuhan nasib jadi Tuhan. Nah, ada kekuasaan, kemampuan menganyangakan. Nah, jadi kalau sudah belajar ilmu tauhid, nah makan nasi kenyang, makan wadah kenyang, tiap hati tetap ada berubah. Nah, maulah kata menjadikan kenyang itu Allah. Nasi wadah dia bersifat lemah juga, adanya makhluk, ada berisi kekuasaan, yaitu menganyakan. Nah, jadi kalau belajar tauhid itu sudah banyak pemahaman. Jadi kita gawe kita hari-hari nih. Nah, namun jadi keyakinan hati, namun di pandai di ngomong ada bapak nang dijaga keyakinan itu jangan sampai kita dalam hati kayak nasi nih. Nah, jangan sampai ke hati nang menganyakan. Banyu, minum, sampai haus, jangan sampai ke hati bagi itu nama sampai haus. Siapa namanya yang haus? Allah. Banyu ada besi kekuasaan juga. Nah, maaf yang akan haus. Nah, jadi yang keempat nah Allah wajib pada akan bersifat qadirun. Qadirun artinya yang kuasa Allah Ta'ala. Ini qadirun termasuk sifat maknawiyah yang pertama. Nah, sudah kita baca itu sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, bahasa, kalam. Nah, itu sifat ini karena kalau qadirun itu termasuk sudah nah sifat maknawiyahnya. Maknawiyah itu sama sifat makni.
qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutaqalimun. Nah itu sifat maknawiyah. Nah kan sifat 20. Nah sifat Allah 20 sifat itu dibagi 4 bagian. Pertama sifat nafsiyah, satu sifat wujud. Yang kedua sifat salabiyah, 5 sifat salabiyah. Kita pokok mukhalaf hadis ia mengenai nafsi wahdaniyah. Kemudian bagian yang ketiga yaitu sifat ma'ani, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah kemudian kita masuk ke sudah sifat maknawiyah, mulai sifat qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ini sekali di belakangnya ada bagiannya, sifat 4 bagian tadi. Nah kita bacanya sini. Jadi lawannya sifat qadirun, qadirun, ajizun, artinya yang lemah. Sifat yang kuasa itu Allah, yang sifat ajizun yang lemah itu sifat kita, nah bersifat yang lemah kita berkata. Mustahil iya Allah yang lemah. Mustahil artinya akal kita kada menerima. Iya Allah yang lemah. Wajib Allah Ta'ala yang kuasa. Nah, jadi tidak mustahil Allah yang lemah, berarti wajib pada umum akal Allah yang kuasa. Nah, jadi kata-kata wajibnya bila kata-kata wajib lawan Allah itu wajibnya pada hukum akal. Bila kata-kata wajib lawan kita itu wajibnya pada hukum syarak. Nah, itu supaya kita tahu bedakan kata-kata wajib kan Allah maksudnya wajibnya pada hukum akal. Arti wajib akal pasti. Nah, pasti Allah Ta'ala yang kuasa. Dalilnya seperti dalil qudrat. Artinya dari sifat qadirun sama lawan dari sifat qudrat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Ta'ala atas setiap sesuatu yang kuasa. Bahwasanya Allah Ta'ala atas setiap sesuatu yang kuasa. Sesuatu apa aja Allah kuasa menyediakan. Ada di dalam kitab Aqidatul Qadim. Nah, kisah itu Nabi Idris menjahit baju lawan jarum tangan. Nah, bila mencedokan jarum kain ini baca subhanallah, tarik sedikit jarumnya keluar alhamdulillah, cocok lagi jarumnya subhanallah, tarik kecilnya keluar alhamdulillah. Datang iblis datang membawa karompong kirtalo, membawa hadapan Nabi Idris. Idris menjadi iblis. Kuasalah Allah Ta'ala memasukkan dunia sealamatnya. Adalah pemberitahuan kosongnya kuasalah. Ujar Nabi Idris kuasain iblis. Kalau masukkan langsung Nabi Idris mencocok mata iblis. Nah jadi mata iblis itu pakai buat picak sebenarnya bakas dicocok Nabi Idris. Nabi Idrisnya iblisnya nggak mau uji Nabi Idrisnya sampai di mana. Nah kayaknya tauhidnya sampai di mana. Kalau diuji Nabi itu kuat sudah tauhidnya, tasawufnya, fikihnya. Kalau diuji iblisnya nggak mau uji. Puasa lah, Allah Ta'ala masukkan Nabi semua antara permintaan puasa bisa langsung Nabi mencocok mata iblis. Nah, jadi mata iblis itu picak saudara. Kasih cocok Nabi Idris. Iblis itu asalnya pakai buah ngarannya Ajazir. Nah, asalnya dalam surga itu ditugaskan Allah tukang memadai malaikat. Nah, jadi asalnya tinggi benar pangkatnya tuh daripada malaikat iblis tuh. Jadi karena asalnya Ajazir. 80.000 tahun
Iblis itu menjadi tukang kepada malaikat. 80.000 tahun kan satu petak. Ada sekitar 80.000 tahun. Lalu Allah menjadikan Nabi Adam. Jadi kalau Nabi Adam sudah berbentuk, manusia Nabi Adam dijadikan dari tanah. Nah, lalu disuruh Allah Ta'ala malaikat sujud. Nah, suruh orang sujud pada tangan malaikat. Ada dalam sujudnya. Nah, ada dalam sujudnya sujud pada taat Nabi malaikat. Artinya malaikat bersifat tawadhu, rendah hati. Malaikat itu. Ujar Allah, giliran Iblis sujud. Ada mau disuruh sujud kalau Nabi Adam. Pada sujud maksudnya enggak, hanya sebagai bentuk menghormati. Ada namanya enggak itu atau disuruh. Ada pun Iblis disuruh sujud kalau Nabi Adam. Ada menjauh dari siapa? Allah. Nama jadi akan seorang menyuruh. Ada mau sujud. Nah, karena Iblis itu ada bersifat sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api, sedangkan Nabi Adam daripada Iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku punya Iblis lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, engkau jadikan aku dari api, sedangkan Nabi Adam dijadikan dari tanah. Nah, ada sifat sombongnya Iblis, merasa lebih bagus kejadian daripada Nabi Adam. Kan arti Iblis nih api lawan tanah, jelas ada api daripada di situ sombongnya Iblis kan. Nah, jadi permulaan dari sifat sombong makhluk Allah adalah Iblis. Itu Iblis. Nah, sesudah itu dikutuk Allah dan diusir, disuruh keluar dari surga. Sebelum keluar dari surga, Iblis itu minta panjangkan umur sampai kiamat, dikabulkan Allah. Ujar Allah, aku panjangkan mereka sampai kiamat. Nah, jadi Iblis, syaitan itu kecuali kiamat hanya matinya. Berarti banyak kematian nih. Ya, kalau dalam sebulan 20 tidak serentak benar. Malah kalau mau kita pulang-pulang di kampung kita aja, orang Israel. Ayo orang Israel, kalau lain pulang jangan di bagian ini baru-baru. Kampung lain pulang. Ke Amerika situ Pak, atau ke Israel itu pulang. Jangan dilihat yang di bandar sini baru-baru mereka Israel ya. Banyak banget ya. Dalam sebenarnya sama pulau-pulau ini jangan sebanyak makannya negara. Negara itu pesan komennya. Kalau tahu ketemu kumpul kita pulang. Sudah sampai di waktunya, sudah sampai umur kita Tuhan. Anak kawannya pasti pasti dihadapi kematian. Kata kau indah, kata kawan. Kalau bang misalnya gue dimandangi banyak banget mati dalam sebulan ini, bolo-bolo pindah biar ke kamban situ, ada kamban sejarah orang mati itu jalan-jalan pindah ke situ. Nah, biar pindah sudah sampai waktunya, sampai umurnya ditentukan tetap mati, tetap tidak dicari malaikat Israel. Tetap pergi. Maka malaikat Israel itu ada masalah cabutnya. Bikinan yang disuruh Allah, kita kasih anu bin si anu. Nah, kampungnya di anu, RT anu. Nah, hari ini sampai umurnya cabut mereka Israel. Nah, cari ini dapatnya mencari dan kada mau salah cabut. Jangan kita lihat itu bisa kasar tanah kira-kira banyak tersalah cabut. Cabut ya kan? Cabut terus saya banyak kita salah. Ini untuk giliran kita aja pulang lihat ya. Nah, dibanyaki besar mau baik buat. Nah, besar mau amal ibadah. Nah, amal ibadah wajib yang dilakukan kayak sembahyang itu kewajiban. Nah, jangan sampai kita meninggalkan. Ditambah lagi dibanyakin sunat-sunatnya, benar? Nah, sunat-sunatnya ibadah ditambah dibanyakin pulang mengerjakan. Sampai yang sunat, qabliyah, ba'diyah, nanti jangan sampai tinggalkan kan? Ya kan?
Nah, sebelum sembahyang fardu 2 rakaat, sudah sembahyang fardu 2 rakaat, nah sembahyang qabliyah ba'diyah. Yang setiap ibadah wajib ada mengiringi ibadah sunatnya. Ibadah sunatnya sebab untuk menambah kekurangan di dalam ibadah wajib. Jadi setiap ibadah wajib pasti ada mengiringi ibadah sunatnya. Puasa wajib Ramadan, ada puasa sunatnya kan? Puasa Senin, Kamis, puasa apa lagi? Puasa 6, Asyura, Arafah, Tarawiyah. Nah, jadi setiap ibadah wajib itu ada diulahkan Allah. Nah, itu ibadah sunat. Ibadah sunat itu sebagai penambah. Seandainya kita ada sebelum hanya ibadah wajib, nah ditambah dengan ibadah dan sunatnya. Jadi kesembahyang qabliyah itu jangan sampai ditinggal nah, sebelumnya dan sesudahnya, ditambah pulang kita isyraq, jangan duha, isyraq juga. Isyraq itu sama aja waktunya lawan duha mulai jam 7-an. Nah, jam 7 sampai karena tengah hari sampai waktu zuhur, nah panjang waktunya. Jadi anak mengajarkan tentunya isyraq, anak mengajarkan duha, isyraq diluakan dulu. Hanya kita mengajar sembahyang duha. Enak mulai malam pulang bangun pulang jalannya bayar tahajud ya, anak tahajud bangun tahajud aja bangun. Bapak bangun tahajud pak kami, ibu kami bapak guring pulang. Nah, jangan sama ini bapak berdolakan kadang. Ya, baru berdolakan kadang. Bayar karena kau banyak ini memang nalih memang biasa kata bapak sembahyang kita malam itu memang nalih. Hanya tapi menurut biasa ada nyaman kalau ada bangun malam pasti tahu bangun sudah terbiasa kalau terbiasa memang biar bangun juga sabar berat. Jadi paksakan bangun saya bangun berat. Nah sudah kadolokan karena terpaksa akhirnya terbiasa. Nah kita paksa dulu bangunan sudah keranjakan terbiasa. Terus terbiasa ada nyaman karena sudah kadang mengerjakan ada nyaman kan sudah terbiasa sudah. Nah jadi sama kita mati adalah itu amal ibadah wajib, amal ibadah sunnah itu sama kita mati harta pak nang kita kirim dahulu kita kan menjadi sama kita nang kita simpan lagi harta itu ada menjadi sahabat mati itu karena ahli waris yang berebut pada tempat. Nah jadi harta itu sebagian kita kirim betul akan sama kita mati digunakan dalam kebaikan diberiakan sebagian diwakafkan sedekahkan dalam kebaikan itu menjadi sama mati dalam harta kita yang digunakan dalam kebaikan. Mau disimpan aja pak mati. Nah itu kalau jadi sama harta kalau jadi sama mati itu ahli waris. Nah berbaginya supaya benar. Aku jadi sekong kendaraannya, aku jadi sekong mobilnya, aku jadi sekong dalam tangannya, aku jadi sekong bajunya, aku jadi sekong tanahnya. Ya. Ada puluhan kan? Masalah waris puluhan. Pamungannya apa? Pamungannya apa? Pada babinian pamungannya tadi. Masalah jelek ya, mengulur. Pada orang pamungannya babinian itu pada jadi asbahnya. Bina babinian itu dapatnya sebagiannya kalau laki itu 2 bagian dari mereka. Laki itu 2 bagian dari babinian. Tadi kan babinian kan. Kalau laki 2 bagian dapat warisan. Itu membagi warisan secara ilmu faraid. Nah, ilmu faraid itu lebih adil membagi harta warisan itu dengan ilmu faraid. Jadi dalilnya tadi Allah bersifat qadirun, inna sifat Allah dari sifat qadirun sama dengan dari sifat qudrah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya atau bahwasanya Allah Ta'ala atas segala sesuatu yang kuasa. Allah SWT banyak kuasa mengadakan makhluknya sehingga tidak nang adanya Allah aja seorang Allah kuasa menjadikan makhluk diadakan Allah jadikan Allah makhluk. Sebaliknya kuasa juga Allah meniadakan makhluk ada ditiadakan Allah asalnya ada makhluk tidak Allah Ta'ala kuasa Allah yaitu Allah menetapkan kiamat. Nah kalau terjadi kiamat itu semua makhluk matian hancuran. Nam hidup hanya satu yaitu Allah. Dan wajib wujud yang bernama Allah. Itu aja nam hidup nam adalah kematian. Lain daripada Allah semua mati. Terjadinya kiamat. Amalannya sesudah kita belajar dan mengerti Allah bersifat qadirun, mustahil bersifat ajizun dari Allah ala bisyai qadir. Amalannya banyak takutan hati kepada Allah. Banyak takutan hati kepada Allah. Nah, takutan Allah apa disiksanya, takutan lawan Allah, amal ibadah akan diterimanya. Ya kan? Nah, takutan Allah akan memberikan rahmat. Dan yang kedua amalannya mengharap kepada Allah dengan segala nikmatnya. Allah mengharap kepada Allah, Allah memberikan segala nikmatnya kepada kita. Nah, itu dua amalannya lah. Amalannya ini supaya kita sempurna pengenalan kita kepada sifat Allah qadirun. Nah, supaya sempurna itu amalannya yaitu pertama takutan hati lawan Allah Ta'ala. Nah, kedua mengharap kepada Allah dengan segala nikmat. Nah, nikmat-nikmatnya ada banyak banget kan Allah berikan nikmat kepada kita sekalian. Awal kita saya cuma nikmat pemberian Allah. Nah, saya cuma yang paling besar kita diberi Allah nikmat yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Itu yang paling besar sudah. Nah, orang kafir pun nanti kada diberi nikmat iman Islam kita alhamdulillah. Nah, mensyukurinya lagi kita diberi nikmat itu mensyukurinya yaitu mengerjakan apa yang disuruh Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu yang seperti mensyukuri nikmat diberikan Allah Ta'ala. Apa yang disuruh Allah siap dikerjakan. Pertama ini perintah Allah, suruh Allah yang wajib. Nah, itu dikerjakan jangan sampai kita tidak mengerjakan. Nah, kedua larangan Allah ditinggalkan. Nah, terutama larangan haram. Larangan haram. Kalau perintah Allah itu kan ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau yang wajib, kalau tidak itu kita kerjakan. Kalau yang sunat itu lebih bagus dikerjakan daripada ditinggalkan. Yang sunat dan perintah Allah. Kayak sampai yang qabliyah ba'diyah dari jahat sampai isyraq, doa, tahajud. Nah, apalagi sampai taubat, membaca sholawat itu perintah Allah yang sunat. Baca selawat, tapi selawat itu ada dua hukumnya, ada sunat, ada yang wajib baca selawat tak? Membaca selawat di luar sembahyang sunat, kalau dalam sembahyang membaca selawat wajib, yaitu tidak baca selawat di dalam tahiyat akhir. Nah, itu bacaan selawat wajib itu dalam sembahyang dalam tahiyat akhir. Menyampaikan kada di dalam tahiyat akhir kada membaca selawat. Nah, ada sah sembahyang. Jadi baca salat sembahyang itu hukumnya wajib. Kalau di luar sembahyang baca selawat sunnah. Itu sebenarnya menyokori nikmat yang Allah itu apa yang disuruh Allah dikerjakan, apa yang dilarang Allah ditinggalkan.
Yang ke-15 muridun. Nah kita tambahin. Yang ke-15 muridun. Nah, sifat Allah yang ke-15 muridun. Artinya yang berkehendak Allah Ta'ala. Yang berkehendak Allah Ta'ala. Atau arti lain yang menentukan Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu itu sudah ditentukan Allah Ta'ala. Umur kita sudah ada ketentuan Allah Ta'ala. Nah, coba kita pada tahu umur kita ini sudah ada ketentuannya, sudah dicatat oleh majelis Allah menjadi malaikat di apa? Di Lauhil Mahfuz sudah ada catatan umur kita di berantakan. Nah, teman-teman kita ada tahu umur kita berapa, kita hidup di dunia berapa tahun, ada tahu kita. Bila sampai, bila meninggal orang yang tak, nah berarti orang itu sampai sudah umur yang ditentukan Allah Ta'ala. Tapi Nabi kan ada kata hadis umur umat, jadi Nabi kebanyakannya itu sekitar 60-70 meninggal dunia. Kebanyakan umur umat itu Nabi sekitar 60-70 meninggal dunia. Ada yang lebih lagi jarang yang lebih 60-70. Nah ini jarang pada orang baru. Jadi wayangnya 100 selawi terus 30. Nah orang dari unwa ini sudah jarang benar sudah disampaikan bilang ada sudah kebanyakan umur umat itu sekitar 60-70 meninggal dunia. Nabi aja 63 nya, apa Nabi lah? Umur Nabi tak meninggal 63 aja. Nabi dan dulu banyak umur kan? Nabi Adam bisa 1000 tahun umur. Nabi itu 950 tahun mulai puasnya di dunia. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi itu 950 tahun. Ya benar kita itu kan. Puas di dunia. Nah, Nabi dan umat dahulu pahala amal ibadah itu kali digandakan pahalanya. Mengerjakan satu kebaikan satu aja balasannya. Umat Nabi dan umat dahulu karena sesuai dengan umurnya dipanjangkan umurnya. Jadi ibadah itu kali dilipat gandakan pahalanya. Ada umur Nabi Muhammad, anda pada umurnya ibadahnya dilipat gandakan pahalanya. 10 orangnya kan bila mengajar satu kebaikan 10 orangnya itu digandakan bisa sampai 700.000. Nah bisa Allah mengajarkan. Nah jadi sifat Allah yang ke-15 yaitu Allah bersifat muridun, artinya yang berkehendak Allah Ta'ala atau arti lain yang menentukan Allah Ta'ala. Lawannya karihun artinya yang benci. Arti yang benci di sini tidak berkehendak. Nah jadi yang benci ini bukan benci di sini maknanya marah, saling ada. Jadi yang benci yang tidak berkehendak. Mustahil dia yang benci. Nah, akal kita menolak dia Allah yang benci, yang tiada berkehendak. Wajib Allah Ta'ala yang berkehendak. Dalilnya dalam Al-Quran, dalilnya seperti dalil iradat. Fa'alun lima yurid. Jadi dari sifat muridun itu sama dengan dalil sifat iradat. Apa dari sifat iradat? Fa'alun lima yurid. Allah sangat memperbuat bagi sesuatu yang ia kehendaki. Sifat iradat kena. Nah, dari sifat iradat yaitu fa'alun lima yurid. Artinya Allah Ta'ala juga yang sangat berbuat bagi sesuatu yang dikehendakinya. Di setiap sifat Allah wajib dan mustahil itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Nah ini diadakan dalilnya supaya keyakinan kita itu kalau ada ragu-ragu supaya kayak itu mantap kuat keyakinan kita. Nah kalau ada ragu sedikit pun, nah karena ada dalil Al-Quran yang memperkuatnya.
Bila ada percaya, bila ragu lawan Al-Quran, orang itu keluar daripada agama Islam. Ragu lawan Al-Quran, ragu bujur doa ya. Bujur doa ini memilikinya. Nah, pada Al-Quran, nah orang itu sudah keluar daripada agama Islam. Bila anak boleh agama Islam, kan murtad kan ya. Anak boleh agama Islam, mengucap dua kalimat syahadat lagi. Bahasa ulang mengucap dua kalimat syahadat, kata orang itu murtad. Jadi kata boleh kita ragu-ragu lawan Al-Quran atau hadis Nabi, ada boleh kita ragu-ragu. Wajib kita yakin, jangan ada sedikit pun ragu-ragu. Di setiap sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus itu diperkuat dengan dalil ayat Al-Quran. Jadi dalilnya sifat muridun itu sama dengan dalil sifat iradah, fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala juga yang sangat berbuat sesuatu yang Dia kehendaki. Adapun amalannya untuk keselamatan pengenalan kita kepada sifat muridun, amalnya banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah dengan segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan minta tolak daripada kejahatan dunia dan akhirat. Nah, itu amalannya dua amalan untuk keselamatan pengenalan kita kepada sifat Allah muridun. Banyak berdoa. Doa apa? Minta kebaikan di dunia dan di akhirat, dan minta tolakan daripada bahaya di dunia dan di akhirat. Ya, terhimpun di dalam doa sabu jagat. Nah, doa sabu jagat Anda punya, tapi menghimpun segala doa. Apalagi keberadaan doa sabu jagatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dosa kan? Nah, kita bila nyabat jadi lah penutup doa itu orang macam-macam doa arwah atau selamat doa. Nah, ditutup dengan doa sabu jagat. Doa sabu jagat itu handap aja, tapi menghimpun doa-doa yang panjang, isinya dengan menghimpun doa-doa panjang. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, nah berikanlah kami keselamatan di dunia. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah, jauhkanlah di akhirat daripada siksa api neraka. Nah, di dunia kita selamatkanlah daripada bala bencana, di akhirat minta jauhkan daripada siksaan api neraka. Itu doa sampai jangan itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi amalannya yaitu banyaknya membaca doa sabu jagat. Nah, itu kesimpulannya kayak gitu kan. Nah, amalan sifat muridun banyak membaca doa sabu jagat. Sembahyang tasbih itulah dalam surat terakhir sembahyang tasbih, sembahyang hajat kan. Nah, baca doa doa sabu jagat 10 kali itu dalam surat terakhir kan. Nah, dalam surat terakhir sembahyang hajat. Jadi lawas sujud tak. Nah, ini baca surat yang biasa dan ditambah bacaan doa sabu jagat 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai dibaca tak. Enda itu dibaca ulang salawat 10 kali ulang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah lagi bacaan tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang berdoa kita minta. Jangan lawas sampai yang ayat itu, lawas dikatnya. Ya macam teman dibaca. Bahasa zakat 10 kali, salawat 10 kali, nama baca tasbih 10 kali. Kita berdoa apa tambahan dia pulang jalan doa. Ada juga di dalam kitab lain itu sujud terakhir sampai hajat itu dibaca tasbih Nabi Yunus 41 kali. Ada juga kan. Nah, supaya doa-doa kita itu pas kita pulangkan doa tasbih Nabi Yunus dibaca di dalam sujud terakhir sampai hajat kan.
tapi 40 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 kali dibaca. Kita itu hanya kita berdoa apa? Kita hajatkan, kita ambil doa. Itu sebab doa kita itu dikabulkan ya. Itu ada di dalam doa kali kan kitabnya dalam kitab Maitor 40 kali baca doa tasbih apa? Tasbih Nabi Nas di dalam syair terakhir. Ya, jadi amalannya adalah sifat muridun itu adalah banyaki membaca doa sebutkan. Kalau amalan sifat fadilun tadi amalannya yaitu hati kita takut Allah Ta'ala, dan yang kedua mengharap kepada Allah Ta'ala yaitu dengan mengharap kepada Ta'ala supaya ditambahnya lagi nikmatnya. Itu dua amalannya, dua macam. Nah itu sifat qudrat tadi. Kalau sifat iradat amalannya yaitu banyaki membaca doa sabunnya. Kemudian yang ke-16 yang sifatnya wajib adalah alimun wallahu a'lam. Nah sampai di sini dulu pelajaran kita, pengajian kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, mengampuni dosa mama abah kita, mengampuni dosa saudara dan guru-guru kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu